Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Kita boleh bersyukur pada saat ini kita boleh menikmati setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini ada hari yang luar biasa karena kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih-Mu yang termegah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan lutut bertaut, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berkata pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas Tuh Kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pesan firman yang boleh kita terima bersama adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Tapi bagaimana kita menjadi saksi Kristus jika di realita kita sekarang ini wabah sudah tidak terkendali? Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Tiba waktunya kami mendengar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami agar apa yang tersampaikan dapat menjadi berkat dan rema yang boleh kami terima. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan bagi Israel. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, perasaan yang sama boleh dirasakan oleh para rasul 2000 tahun yang lalu, yaitu fokus pada ikatan lahiriah saja. Para rasul berharap Tuhan segera memulihkan kondisi mereka pada waktu itu. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus ingin kita berfokus kepada kuasa yang akan diberikan kepada mereka. Mari kita coba bayangkan apa yang menjadi kondisi para murid pada waktu itu. Pengalaman penuh mujizat boleh mereka lewati pada saat hidup bersama Tuhan. Mereka melihat kuasa-kuasa yang begitu luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan kembali, orang buta bisa melihat kembali. Suatu pengalaman yang mungkin tidak mereka atau tidak pernah mereka rasakan. Dan pada saat mereka masuk ke kota Yerusalem sebelum peristiwa penyaliban itu, mereka melihat, mereka menyaksikan Tuhan Yesus dielu-elukan oleh orang-orang Yerusalem. Sesuatu yang mungkin menimbulkan sukacita, sesuatu yang menimbulkan euforia. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Penyaliban terjadi. Ketakutan, perasaan ditinggalkan mulai merayap di dalam hati setiap para murid. Dan pertanyaannya adalah, di manakah kuasa dan mujizat Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah hal yang sama terjadi di dalam hidup kita pada saat ini? Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita merasakan Tuhan begitu memberkati hidup kita, Tuhan begitu menyayangi kita, Tuhan begitu mengubahkan kita. Tiba-tiba wabah corona terjadi dan mengubahkan semua kehidupan kita. Ini tentunya menjadi perasaan yang membuat kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kapan kondisi ini menjadi pulih kembali seperti sedia kala? Tapi apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus? Tuhan ingin kita berfokus hanya kepada rencananya saja. Apa itu? Menjadi saksi-saksi Kristus.
Menjadi saksi Kristus tentunya menjadi saksi kebenaran-kebenaran firman. Menjadi saksi Kristus tentunya menjadi pelaku-pelaku firman. Pertanyaannya, bagaimana caranya hidup kita yang tidak layak ini menjadi saksi Kristus? Kita tidak mampu, apalagi wabah ini begitu luar biasa. Jangankan untuk menjadi saksi, untuk dapat berjalan, untuk dapat hidup saja itu menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Layak atau tidak bukan bergantung kepada ukuran yang kita gunakan bagi diri kita masing-masing. Layak tidaknya kita menjadi saksi Kristus hanya berada di dalam rencana Tuhan saja. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksi-saksinya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Tuhan telah menyediakan roh penghibur, roh penolong yang akan memampukan kita, roh yang akan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Pertanyaan kembali, maukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian menerima kuasa itu? Maukah Bapak, Ibu sekalian menjalani proses yang Tuhan berikan untuk kita sekalian menjadi saksi-saksi Tuhan? Pengurus organisasi di wilayah kita, wilayah 5, mengajak kita sekalian untuk melakukan doa puasa selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Doa puasa sampai dengan hari Pentakosta. Ajakan ini tentunya menjadi media kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk tunduk kepada firman-Nya, agar firman-Nya itu hidup di dalam diri kita. Kita mungkin meragukan, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Kita akan mendapat jawabannya saat kita mau dan bersedia untuk tunduk di bawah firman Tuhan. Dan saat kita tunduk, dan saat Tuhan memiliki rencana besar dalam hidup kita, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan memberkati banyak orang. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi jalan bagi turunnya Roh Kudus, turunnya kuasa itu kepada setiap murid dan tentunya kepada setiap kita di masa sekarang ini. Menjadi saksi Kristus di tengah wabah yang begitu luar biasa ini adalah tantangan yang luar biasa. Tetapi saat kita menerima, menjalani proses demi proses, wabah tidak akan mampu menggugurkan semangat kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saya secara pribadi mengajak kita sekalian untuk meresponi panggilan ini. Kenaikan Tuhan Yesus adalah panggilan bagi setiap kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
Puji nama Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.